Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Haleluya, mari sama-sama kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Ibadah kita pada saat sore hari ini, mari segenap kaum ibu sama-sama satukan hati kita dan satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk sebentar, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah ini, Tuhan Yesus berkati setiap kami, berkati kami yang bersama-sama melakukan ibadah pada saat sore hari ini, Tuhan Yesus. Kau berkati juga Bapa hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dia, pakai dia luar biasa Bapa, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kaum ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas. Luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari ibu-ibu, sungguh lagi kembali angkat pujian ini, katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Yes Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu. Kembali ibu-ibu lebih sungguh lagi buat Tuhan, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
Mari ibu-ibu, sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kembali angkat pujian ini lebih sungguh. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi, sama-sama katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, Yesus Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih sungguh katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari puji nama Tuhan, serahkan kepada hamba-Nya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini, di mana kami, anak-anak-Mu Tuhan, kaum ibu, gereja JKIS HBC Bapa, kami mau duduk diam Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami Bapa, urapilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman ini Bapa benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini Bapa, berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan, bahkan yang ada di perjalanan, dimanapun berada Tuhan saat ini. Biarlah Engkau menjamah hati kami, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, sore hari ini setelah firman ini ditaburkan Tuhan, oh Bapa yang baik, siapa kami yang dalam keadaan sakit, kami percaya Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Bahkan dalam kelemahan Kau berikan kekuatan Bapa, kesusahan Kau yang hiburkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba sendiri Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya, Engkaulah sendiri Tuhan Yesus yang mengurapi mulut bibirku Tuhan, sehingga perkataan ini adalah perkataan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah kaum wanita di tengah minggu. Dan ini masih suasana tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun yang luar biasa. Dan saya percaya dengan firman ini kita pasti diberkati. Sore hari ini kita mau belajar dengan tema kesehatan pikiran. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Inilah bunyi firman Tuhan yang mau kita pelajari sore hari ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kesehatan pikiran adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Sebab kehidupan seseorang dibentuk oleh pola pikirnya sendiri. Jadi kehidupan kita ini dibentuk oleh pola pikiran kita. Bahkan ada ungkapan yang berkata, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Dan ketika engkau menabur tindakan, engkau akan menabur kebiasaan. Bahkan ketika kebiasaan ini akan menjadi karakter, dan karakter ini akan mengubahkan hidupmu. Amin. Nah, apalagi saat ini, ibu-ibu yang terkasih, situasi pandemi saat ini, wow, kita sangat perlu untuk memiliki kesehatan pikiran. Karena ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, saya ada satu cerita. Cerita ini benar saya ambil juga dari cerita seorang hamba Tuhan. Dan saya mau sharingkan buat kita semua sore hari ini. Nah, cerita ini Tuhan mengizinkan situasi pandemi dibawa oleh iblis ke satu kota. Dan Tuhan izinkan kejadian ini dan 100 orang meninggal. Nah, namun Tuhan marah kepada si iblis ini. Ya ceritanya seperti ini. Loh, kenapa saya izinkan kan cuma 100 orang? Kok jadi 1000 orang? Tuhan bilang begitu. Lalu iblis bilang apa? Iblis bilang seperti ini. Benar, saya cuman bunuh 100 orang. Yang 900 itu mati karena ketakutan. Itu yang dibilang iblis. Jadi ini suatu gambaran pikiran kita ini membawa kerugian bagi kita. Nah, ketika ada ketakutan, ketika ada kecemasan, khawatir, ini yang merugikan setiap kita. Nah, kebahagiaan itu ibu-ibu tergantung dari kualitas pikiran kita. Nah, ini boleh kita lihat firman Tuhan yang berkata. Coba kita lihat dalam Amsal 23 ayat 7a. Apa dikatakan firman Tuhan di sini? Dikatakan seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, itu dikatakan firman Tuhan. Jadi sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kita akan menjadi orang seperti yang kita pikirkan. Itu maksud daripada firman ini. Nah, kita akan menjadi orang seperti yang kita pikirkan. Bahkan di dalam Roma 12 ayat kedua dikatakan juga seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tuhan mau pikiran kita, pikiran yang terkontrol dengan kuasa Roh Kudus. Punya perubahan pola pikir. Karena apa? Karena kuasa firman Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa beberapa senjata si iblis itu dia bersifat psikologis, jadi kejiwaan. Nah, setiap orang bila
kita memiliki pandangan yang buruk, memiliki pandangan yang buruk tentang dirinya sendiri, ada kerugian yang dia peroleh. Nah, apa itu kerugian yang dia peroleh? Bayangkan, kita ini dikasih Tuhan potensi yang luar biasa. Berbeda-beda potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ketika kita memiliki pikiran yang buruk, apa yang terjadi, ibu-ibu yang terkasih? Kita melumpuhkan potensi yang Tuhan beri kepada kita. Contohnya apa? Contohnya, ini untuk anak muda. Dia disuruh pelayanan, jadi singer contohnya. Terus dia nggak mau, dia melumpuhkan potensi yang dia punya. Dia katakan apa? Enggak lah, suara saya jelek, kata dia seperti itu. Jadi saya nggak mau. Padahal Tuhan pasti kasih potensi yang luar biasa dalam diri seseorang. Bahkan ketika disuruh contohnya jadi aser, ya udah jadi aser aja. Gitu contohnya. Enggak lah, saya mah nggak ramah. Nah, ini kan merugikan diri sendiri. Bahkan ada lagi, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain. Kenapa? Karena dia mengisolasi diri. Nah, seseorang yang mengisolasi diri juga merugikan orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Itu yang firman Tuhan katakan untuk setiap kita, ibu-ibu yang terkasih. Nah, kembali kita ke topik tadi, yaitu mengenai pikiran yang sehat. Nah, kita belajar sore hari ini. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki pikiran sehat. Nah, mari kita belajar ibu-ibu ya. Saya juga harus belajar. Karena firman ini pedang bermata dua buat saya dan buat kita semua. Pertama apa? Siapa orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat? Yaitu pertama, orang yang mau belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Nah, adakah kita seperti itu ibu-ibu yang terkasih? Ketika kita terus belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain, inilah ciri orang yang memiliki pikiran yang sehat. Coba kita lihat dalam Filipi 1 ayat ke-3 sampai ke-4. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini siapa? Paulus yang mengatakannya. Apakah semua orang yang dikatakan Paulus ini orang yang sempurna, saudaraku? Tidak. Tidak semua orang yang sempurna. Tapi Paulus dan kita semua diajak sore hari ini untuk melihat kebaikan dari orang lain. Karena apa? Ketika kita fokus kepada kelemahan orang lain, apa yang terjadi ibu yang terkasih? Kita jadi jengkel. Jadi mulai hari ini jangan lihat kelemahan orang lain. Kita lihat kelebihannya. Karena apa? Ketika kita melihat kelebihan orang lain, kita akan bersyukur. Kita akan bersuka cita dalam kehidupan ini. Jadi, ibu-ibu yang terkasih, kita jangan suka berasumsi tentang orang lain. Kenapa? Nah, ketika kita menekankan keburukan, maka yang timbul apa ibu-ibu yang terkasih? Keburukan. Itu yang terjadi. Dan ketika kita menekan kebaikan, apa yang muncul? Kebaikan. Itu yang terjadi. Nah, mulai sore hari ini, perkatakanlah yang baik. Mari kita melihat sisi baik dari seseorang.
Jangan suka mencela. Amin. Jangan suka mencela suami. Jangan suka mencela anak. Belajar untuk menghargai mereka. Belajar memberikan pujian kepada mereka. Dan selalu bersyukur. Karena apa? Mereka adalah pemberian yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, itu yang pertama. Ciri yang pertama tadi, belajar melihat kebaikan dari orang lain. Yang kedua, belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Kita baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wow. Nah, ini Paulus yang menceritakan ketika dia di dalam penjara, dia mengucap syukur karena semakin banyak orang yang percaya. Di sini dikatakan di balik kesulitan ada rancangan Allah yang indah. Sehingga membuat kita bertahan di tengah kesulitan yang ada. Dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Roma 8 ayat 28. Apa dikatakan di sana? Apa dikatakan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini bisa kita lihat dalam kisah Yusuf, ibu-ibu yang terkasih. Kita semua tahu bagaimana Yusuf sebelum dia menjadi raja muda di Mesir. Nah, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Siapa Yusuf, saudaraku? Dia anak Yakub, Israel. Ketika itu Yusuf dijual. Sebelum dijual dia dimasukkan dulu ke sumur. Dan dia menjadi budak di Mesir. Dan setelah menjadi budak, bahkan luar biasanya dia di sana banyak proses yang dialami oleh Yusuf di sana. Bahkan dia difitnah, dia dipenjara, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk dia. Dia boleh menjadi raja Mesir, raja muda di Mesir. Coba kita lihat dalam Kejadian 50 ayat 20. Waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya yang tadi menyakiti dia, menjual dia, menjadi budak. Tapi ketika bertemu, dia malah tidak mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa lampau. Dia berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi mari ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya karena Tuhan bekerja di setiap hidup kita. Bahkan ketika masa pandemi ini, saya percaya pasti ada rencana Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kita dalam kehidupan kita. Amin. Dan percayalah, di balik awan ada matahari yang bersinar. Sehabis hujan ada pelangi yang menanti. Bahkan apa dikatakan? Kutuk bisa diubah menjadi berkat. Amin. Amin. Nah, kita percaya bila Tuhan terlibat di setiap aspek kehidupan kita dan Dia
pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap kita. Maka ibu-ibu yang terkasih, kita harus peka terhadap petunjuk Tuhan. Pasti Tuhan angkat kita ibu-ibu. Amin. Dan yang ketiga, apa yang ketiga ibu-ibu? Belajar bertekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Jadi kita harus bertekun sehingga kegagalan itu boleh menjadi keberhasilan. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang 8 sampai 9. Filipi 2 ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, ini bacaan firman ini kisah tentang ketika Yesus di kayu salib. Ketika Yesus mati, tampaknya Yesus itu adalah orang yang gagal. Benar kan ibu-ibu? Kenapa? Muridnya aja kucar-kacir. Riwayatnya sepertinya sudah habis. Tapi ternyata pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Bangkit dan akhirnya orang-orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga memiliki sikap seperti ini. Mungkin orang menganggap kita gagal, ya ibu-ibu ya. Tapi kalau kita bertekun dan ulet, kegagalan itu bisa diubahkan menjadi keberhasilan. Jadi percayalah ibu-ibu dengan firman Tuhan, bahwa kegagalan itu ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita ulet terus, pasti kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, coba kita lihat dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Apa kata firman Tuhan? Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, jadi sebab 7 kali orang benar kalau jatuh pasti bangkit kembali. Karena dia percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Sama, lihat seperti Daud. Daud juga pernah gagal dalam hidupnya. Dia pernah berzina. Petrus pernah juga gagal. Dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tapi mereka bangkit kembali. Dan ibu yang terkasih, para juara juga saya yakin mereka juga pernah pasti kalah. Tapi mereka tidak mundur, terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadilah orang yang gigih di dalam kehidupan ini sampai menjadi pemenang. Amin. Nah, satu lagi ibu-ibu, tadi sudah ada 3. Yang terakhir yaitu yang keempat, cirinya apa? Yaitu orang yang mau belajar menghargai berkat kecil dalam kehidupan. Coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 6-nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kuasa saudaraku, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Mengucap syukur itu bukan karena keluarga kita sudah harmonis, tapi mengucap syukurlah sehingga keluargamu harmonis.
Bahkan dikatakan bukan karena kita nggak punya masalah sehingga kita mengucap syukur, tapi mengucap syukurlah sehingga masalah itu selesai. Bahkan ada juga dikatakan apa? Jangan karena uang kita banyak kita mengucap syukur, tapi kenapa? Mengucap syukurlah, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorganya bagimu. Dan Allah menyediakan berkat bagi kita, menyediakannya terus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukurlah saudaraku setiap saat. Nah, dikatakan tadi syukurilah hal-hal yang tampaknya kecil dalam kehidupan ini, yang bahkan mungkin gak kelihatan ibu-ibu. Contoh nyata jantung kita ini ibu-ibu ya. Kadang kita gak menyadari loh. Bayangkan jantung kita ini berdetak itu 24 jam non-stop. Coba kita bayangkan. Dan Tuhan bilang umur kita itu dalam firman Tuhan 70-80. Jadi jantung itu umur panjang kita ya saudaraku. 70-80 tahun dia non-stop terus berdetak. Coba kalau kita bayangkan itu mesin pemompa air. Bisa nggak dia non-stop? Sedangkan 2 hari aja non-stop, pasti udah rusak kali mesinnya ya. Bener nggak ibu-ibu? Nah ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jantung kita ini non-stop terus memompa 24 jam. Harus kita syukuri ibu-ibu. Jadi harus kita syukuri. Bahkan ketika kita tadi malam tidur, bangun pagi, kita juga harus syukuri. Kita bisa melihat lagi terang. Bahkan kita bisa duduk beribadah, mendengarkan sabda Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan pelita dalam hidup kita. Amin. Ini kadang-kadang gak kita syukurin. Kita hanya bersyukur, waduh kalau saya dapat mobil baru, dapat rumah gede. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa. Yang gak kelihatan ini gak kita syukurin. Amin. Jadi mulai hari ini belajar mengucap syukur dari hal-hal yang terkecil. Karena apa? Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru. Setiap hari besar kesetiaannya. Amin. Jadi dia sudah janjikan kepada kita. Apa dikatakan? Kasih setia Tuhan itu enggak habis, terus baru setiap hari. Ini harus kita imani, harus kita ketahui ibu-ibu ya. Jadi karena itu marilah kita miliki pikiran yang sehat. Amin. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 pikiran yang sehat itu ibu-ibu ya. Apa tadi itu? Yang pertama, belajar melihat kebaikan dari diri orang lain. Jadi mulai hari ini kita harus belajar. Jadi kalau ada kejelekan orang lain, ya kita inilah ya, kebaikannya aja kita lihat. Kemudian belajar mengambil hikmah dalam setiap kesulitan. Jadi jangan bersungut-sungut kalau ada kesulitan. Amin. Belajar apa ya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku dengan keadaan ini. Terus kita bilang aja Tuhan berikan saya kekuatan. Amin. Itu ciri orang-orang yang punya pikiran positif. Belajar bertekun hingga kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Jadi kita harus ulet. Potensi yang Tuhan beri di dalam diri kita itu harus kita kembangkan. Dan Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, belajar menghargai berkat yang kecil. Nah seperti tadi contoh nyata karena gak kelihatan. Kita nggak peduli dengan jantung kita, padahal bayangkan dia 24 jam non-stop. Itu kita harus mengucap syukur. Nah, bagaimana kita agar memiliki pikiran yang sehat ini? Kuncinya apa tadi? Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, pikirkanlah yang manis, yang mulia, yang suci. Itu yang Tuhan suruh kita pikirkan, kita isi di dalam pikiran kita. Dan inilah sumber pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi sehat, menjadi benar, menjadi optimis. Amin. Nah, bahkan dikatakan apa? Firman Tuhan itu harus dibaca, diperkatakan, bahkan boleh dinyanyikan menjadi pujian. Dan yang terutama harus kita lakukan. Amin. Nah, firman Tuhan inilah yang membawa kekuatan, kemenangan. Jadi
jangan pikirkan yang negatif. Kalau diisi dengan firman Tuhan, yang keluar itu tindakannya selaras dengan firman Tuhan. Nah, untuk penutup saya ada satu kisah dari seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini demam tinggi. Karena demam tinggi biasa kan ibu-ibu ya, orang ngigau biasanya. Itu kalau udah ngigau itu berarti udah 39 ke atas biasanya demamnya. Dia akan ngomong apa aja. Nah, di sini dikatakan apa? Seorang hamba Tuhan ini ketika dia mengigau, apa yang keluar dari igauannya? Luar biasa. Dia bilang seperti ini, Tuhanlah gembalaku. Itu yang keluar, padahal dia lagi ngigau, Tuhanlah gembalaku. Itu yang keluar dari mulutnya. Terus dia katakan apa lagi? Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu yang keluar dari mulut hamba Tuhan ini. Nah, jadi ketika apa yang kita isikan di dalam pikiran kita, itu yang akan keluar. Amin. Saudaraku yang terkasih, milikilah pikiran yang sehat dalam Kristus. Karena itulah kunci kemenangan. Untuk selalu memiliki kesehatan pikiran. Amin. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kaum ibu sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari ibu lebih sungguh lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kali katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Bagi kaum ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA di HP, boleh mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya.
Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan kita, karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa kami datang padamu menaikkan puji dan syukur, limpah banyak terima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin menyertai ibadah kami, yaitu ibadah PA wanita Bapa. Dan kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan itu Bapa yang akan bertumbuh, dia akan berakar, dia akan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, yaitu mengeluarkan buah-buah yang manis dan matang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau serahkan untuk segala pikiran-pikiran kami Bapa. Kami serahkan pada pikiran Kristus, sehingga apa yang dalam pikiran kami ada pikiran-pikiran yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ketakutan, bahkan segala intimidasi iblis, segala kuasa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pikiran kami adalah pikiran Kristus, pikiran yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menjalani kehidupan ini Bapa, kami tetap berpegang pada firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, Engkau yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan pada sore hari ini. Sudah meneguhkan kami, sudah menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu Ibu Neti Gultom yang Engkau telah pakai Bapa untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Mari Engkau terus memberkati hamba Tuhan ini Bapa. Pakai terus Bapa di dalam pelayanannya Tuhan Yesus, dimanapun beliau melayani Bapa. Kami percaya Tuhan akan ada banyak jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan sembunyikan hamba-Mu ini Bapa di balik salib-Mu, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga di dalam keluarganya Tuhan. Berkati bersama dengan suami, anak-anak, mantu, cucu, keluarga besar, bahkan orang-orang yang dikasihinya Bapa. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar keluarga ini Bapa menjadi garam, menjadi terang, menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, biar firman Tuhan ini Bapa yang akan menuntun Bapa setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini pada jalan yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapak terus untuk ibadah PA wanita. Bapak terus memberkati ibadah ini Bapak, biar ibadah ini menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus mulai ibadah ini Bapak, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi Bapak. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan banyak akan jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Bapak terus memberkati untuk kami doa Bapak untuk setiap rumah-rumah tangga. Tuhan berkati Bapak. Berkati untuk setiap suami-suami. Kami doa mereka menjadi imam yang kudus dalam rumah tangga. Istri-istri menjadi tiang doa, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri-istri yang bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga Bapak untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap keluarga rumah tangga diberkati Tuhan, menjadi rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Bapak untuk semua yang mengambil bagian ibadah pada sore hari ini. Tuhan berkati Bapak, mulai dari WL Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, pemain musik Tuhan berkati, multimedia Tuhan berkati ya Tuhan Yesus,
semuanya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap jerih payah mereka Bapak tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami berdoa juga Bapak untuk gereja JKI SHBC. Bapak terus memberkati Bapak, biar gereja ini Bapak boleh menjadi saluran berkat Tuhan, membawa dampak yang positif di mana gereja ini berada Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati untuk hamba-Mu Bapak Pak Andi yang sudah Engkau percayakan menjadi gembala dari gereja JKI SHBC. Berkati beliau Bapak, urapi terus Tuhan, biar urapan Tuhan terus baru turun kepada hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati terus dalam pelayanan beliau Bapak. Pelayanan beliau adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Diberkati bersama dengan keluarganya Tuhan. Berkati bersama Ibu Enda Tuhan, berkati Bapak. Berkati juga anak mereka Lukas Lavanda Tuhan, berkati. Keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Bapak terus memberkati pelayanan mereka Bapak. Biar pelayanan mereka ada pelayanan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Bapak untuk usaha dan pekerjaan mereka, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk Indonesia ini Bapak, terus memberkati Bapak. Dan kami mohon Bapak biar pemulihan terjadi Bapak. Pulihkan bangsa ini Bapak dari pandemi ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus sehingga virus corona ini Bapak segala berakhir di bumi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan lagi ada lagi yang terjangkit virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan apapun itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau Engkau berkata bahwa virus corona ini selesai, maka dia akan selesai dan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati untuk pemerintah kami Bapak. Dari pusat daerah sampai desa-desa Tuhan berkati. Roh takut Tuhan taruhkan kepada mereka Bapak, menjadi pemimpin yang takut Tuhan, yang bijaksana, yang berhikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Bapak juga Bapak untuk para medis Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan lindungi mereka Bapak ya Tuhan Yesus. Pagari mereka ya Tuhan sehingga mereka Bapak selalu aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami tolak bahaya celaka maut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Mohon berkati juga untuk semua hamba-hamba Tuhan di muka bumi Tuhan, berkati Bapak, berkati pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati Tuhan Yesus, biar Bapak setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan hidup kudus Bapak, sehingga semua pelayanan mereka ada pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan Yesus, yang menjangkau jiwa-jiwa, dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati untuk semua gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini Bapak. Gereja-gereja Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, gereja-gereja Tuhan membawa dampak yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui keberadaan gereja-gereja Tuhan akan banyak jiwa-jiwa ini Tuhan dan dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami Bapak, doa permohonan kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap seru doa kami Bapak, dan Engkau yang menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Bahkan hambanya sudah menaikkan doa syafaat. Dan saat ini mari arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat sorgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaannya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah PA Wanita sore ini. Sampai bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.